Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Yolanda Sregar, SPD MPD, akan mempresentasikan hasil koneksi antar materi topik 4 Filosofi Pendidikan, yaitu dengan topik pembahasan Pancasila dan profil pelajar Pancasila dari perspektif lain. Di sini bisa saya simpulkan pada topik 1 pembahasan mengenai perjalanan pendidikan nasional, yaitu pada pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854 berdiri Sekolah Bumi Putra yang mengajarkan membaca, menulis, dan juga berhitung. Kemudian pada tahun 1905 berdiri organisasi yaitu Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1992 berdiri Taman Siswa di Yogyakarta yang dijuluki sebagai Gerbang Emas Pendidikan Nasional. Kemudian pendidikan setelah kemerdekaan atau pada saat ini, yaitu pendidikan sudah lebih mudah untuk diakses, semakin banyak sekolah-sekolah yang didirikan. Kemudian pada kegiatan pembelajaran abad 21 mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap perkembangan teknologi. Kesimpulan dari dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan sebagai salah satu kunci utama untuk mencapainya. Kemudian pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat terus diwariskan dan terus dilanjutkan. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Hal ini berarti cara belajar dan interaksi siswa pada abad 21 tentu sangat berbeda dengan siswa yang abad 20. Pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai identitas manusia Indonesia. Di sini Pancasila merupakan intisari merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Dan terakhir, bahwa pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merongsong kesatuan. Topik 4 mengenai Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa dan dirumuskan dalam dasar negara Pancasila. Yang kedua, Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dan kemajemukan Indonesia. Kemudian, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, dan ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa. Maka dari pembahasan topik 1 sampai topik 5, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dan pembaharuan seiring perkembangan zaman. Hal itu terjadi baik pada masa sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan atau pada saat ini. Kemudian kedua, Indonesia terus menyesuaikan sistem pendidikannya agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga, Indonesia tetap berpedoman pada Pancasila sebagai landasan dan tetap memperhatikan identitas manusia dalam pendidikan.
Sekian presentasi hasil dari koneksi antar materi topik 4 filosofi pendidikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.